Selamat pagi saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Rabu 6 Agustus 2025 diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kita semua tentu tahu betapa besarnya dan betapa dalamnya cinta kasih orang tua kepada anak-anaknya. Si anak dirawat, diberi makan, dibesuk atau dirawat ketika dia sakit, lalu kemudian diberikan baju baru, disekolahkan di sekolah-sekolah terbaik, ditambahi juga kursus agar dia bisa mempersiapkan bekal untuk masa depannya. Bahkan begitu banyak cerita yang kita tahu, seorang orang tua, entah ayah atau ibu, dia rela berkorban, tidak punya baju baru, tidak beli aksesoris baru, demi anaknya punya baju baru. Sehingga itulah besarnya cinta kasih orang tua kepada anak. Dan menyadari kebaikan dan pengorbanan orang tua ini, banyak sekali lagu-lagu yang tercipta untuk menyampaikan terima kasih kepada ayah atau kepada ibu, baik dalam bahasa Indonesia ataupun lagu-lagu bahasa Batak. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana orang tua mengasihi anaknya, sedemikianlah gambaran kasih Allah yang tidak terbatas pada manusia. Allah menunjukkan cinta kasih yang nyata, bukan sekadar janji manis, bukan cinta kasih yang abstrak, melainkan cinta kasih yang konkret. Itulah mengutus, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Sebetulnya juga kalau kita berefleksi, berkaca, kita manusia ini gak pantas memperoleh kasih yang sebesar itu. Karena kita manusia penuh dosa dan cacat celah. Tetapi itulah anugerah Tuhan, grace of God, the goodness of God, yang memungkinkan kita memperoleh cinta kasih Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, karena itu di bagian akhir ayat ini, setelah kita sadar betapa cinta kasih Allah itu nyata melalui Yesus Kristus dan kehadirannya, maka ayat-ayat di terakhir ya, di bagian akhir ayat ini, ada semacam sebuah ajakan Rasul Yohanes bagi kita yang berkata, supaya kita hidup olehnya. Hidup kita saat ini semestinya bukan sekadar hidup. Sekolah, bangun cinta, bangun karir, bangun keluarga, lalu pensiun. Dengan segala jaminan yang kita usahakan. Bukan cuma hidup biologis begitu yang kita dambakan dan kita tuju. Tetapi bagaimana hidup kita dimasuki dan ditransformasi. Diubahkan hati kita untuk lebih baik lagi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda dari bahtera kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas bekal firman-Mu. Kami menyadari bahwa cinta kasih-Mu nyata melalui karya pelayanan Tuhan Yesus. Dan dia berkorban di kayu salib demi menebus kami manusia. Tuhan kiranya tanamkan hati yang penuh syukur bagi kami orang-orang percaya ini. Dan melalui itu kami juga dapat menularkan perbuatan-perbuatan baik bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.